Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afina Lalatusyami dari Rombel Akuntansi B 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya dari Sistem Informasi Manajemen, yakni bab yang ke-6, Sistem Manajemen Basis Data. Oke, pada pembahasan sistem manajemen basis data terdapat beberapa pembahasan materi yang akan kita bahas. Di antaranya, 1. Hierarki data, 2. Struktur data dan cara kerjanya, 3. Cara menghubungkan tabel bersama dalam basis data, yang keempat ada konsep basis data, yang kelima ada 2 metode dasar kebutuhan data, yang keenam ada diagram hubungan entitas dan diagram kelas, 7. Ada dasar-dasar laporan dan formulir, 8. Perbedaan dasar mengenai bahasa query terstruktur dan query menurut contoh. Yang ke-9 ada personel-personel penting dalam basis data. Dan yang terakhir ada manfaat dan sistem manajemen basis data. Oke, yang pertama adalah hierarki data. Jadi di dalam hierarki data terdapat beberapa komponen penting, di antaranya itu ada file data, record, file, dan basis data. File data sendiri adalah unit yang terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Contohnya kode mata kuliah. Yang kedua ada record. Jadi record adalah suatu koleksi file-file data yang saling berhubungan. Contohnya kode mata kuliah yang memiliki hubungan dengan nama mata kuliahnya. Yang ketiga ada file. File adalah koleksi record yang saling berhubungan. Contohnya seperti satu file yang dari seluruh record yang berisi file, kode-kode mata kuliah, dan namanya. Dan yang terakhir adalah basis data. Jadi basis data adalah kumpulan data yang berada di bawah kendali peranti lunak sistem manajemen basis data. Next ada struktur basis data. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis atau Integrated Data Store, dikembangkan oleh GE pada tahun 1964. Jadi di dalam sistem data hierarkis, struktur data adalah cara pemrosesan data organisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter nilai-nilai default, dan seluruh uraian file lainnya. Kemudian yang kedua ada struktur basis data jaringan. Jadi struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu. Next ada struktur basis data relasional. Dan yang terakhir adalah contoh basis data relasional. Contohnya itu adalah basis data jadwal. Next ada konsep basis data. Yang pertama itu jadi konsep basis data adalah integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Kemudian di dalam konsep basis data terdapat dua komponen penting. Yang pertama interdependensi data atau data independence, dan yang kedua ada kamus data atau data dictionary. Next ada membuat basis data. Dalam membuat basis data terdapat dua komponen penting. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan data dan teknik-teknik pemodelan data. Pertama, menentukan kebutuhan data. Dalam menentukan kebutuhan data terdapat dua jenis pendekatan yang dipakai. Yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pendekatan yang berproses pada proses. Jadi ketika perusahaan memilih pendekatan yang berorientasi pada proses untuk menentukan kebutuhan datanya, maka perusahaan tersebut akan menjalankan urut-urutan langkah berikut ini. Yang pertama ada mendefinisikan masalah, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan yang dibutuhkan, dan 3. menjabarkan kebutuhan informasi, 4. menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah menentukan spesifikasi kebutuhan data. Yang kedua adalah pendekatan pemodelan perusahaan. Jadi pendekatan pemodelan perusahaan adalah perusahaan melakukan pemodelan data perusahaan, deskripsi dari seluruh data perusahaan. Itu namanya pendekatan pemodelan perusahaan.
Yang kedua ada teknik-teknik pemodelan data. Yang pertama ada diagram relasi entitas atau Entity Relationship Diagram atau IRD. Jadi, seperti yang ditunjukkan namanya, IRD berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Ketika pengguna dan spesialis informasi mulai untuk berkomunikasi tentang kebutuhan data, suatu sistem informasi, mereka akan berbicara mengenai pengumpulan file-file yang saling berhubungan. Yang kedua adalah diagram kelas. Next, membuat basis data. Di dalam membuat basis data, terdapat dua perbedaan penting. Yang pertama itu antara formulir dan laporan. Jadi formulir adalah menampilkan suatu ikot dalam suatu waktu yang tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agresi data dari banyak tabel basis data. Sedangkan laporan adalah data terintegrasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Di dalam basis data terdapat beberapa hal-hal yang penting. Yang pertama itu navigasi, kemudian akurasi, konsistensi, penyaringan, dan subformulir. Next, ada perbedaan bahasa query terstruktur dan bahasa query menurut contoh. Query sendiri adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Sedangkan bahasa query terstruktur sendiri adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Next, ada personel basis data. Di dalam personel basis data terdapat administrator basis data atau database administrator DBA, administrator basis data, administrator basis data spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Tugas-tugas dalam database administrator atau DBA meliputi 1. Perencanaan basis data, 2. Implementasi basis data, 3. Operasi basis data, dan yang terakhir adalah keamanan basis data. Next, ada menempatkan sistem basis data dalam perspektif. Yang pertama itu keuntungan DBMS. Jadi sebenarnya keuntungan DBMS itu sudah dibahas dalam bab sebelumnya, tapi di sini saya sampaikan sedikit lagi. Yang pertama itu mengurangi pengulangan data, 2. Mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan yang terakhir adalah keamanan yang lebih baik. Kerugian DBMS yang pertama itu membeli perangkat lunak yang mahal, kemudian mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar jelas, dan yang terakhir adalah memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.